Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam jalan agamamu. Ya Umma Salamah, kata Rasulullah, yang namanya hati itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Zat yang maha membolak-balikkan hati. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Jadi minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Api neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jadi itu tidak disediakan untuk orang-orang beriman, tapi disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, memang ada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian nanti ketika nilai kebaikannya masih kalah dengan kejelekannya, akhirnya dia harus mampir ke neraka. Tiga kelompok orang yang sudah dipastikan masuk neraka, setiap dia mau dimasukkan, nerakanya menciut, tidak mau gitu. Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa engkau begitu? Karena ternyata orang ini selama di dunia selalu berdoa agar terhindar dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, itu 7 kali kita baca, dan seperti itu ada petunjuknya dari Nabi SAW, tanpa harus kemudian berpikir yang aneh-aneh model pikiran sufi yang kemudian tidak boleh gitu, hanya Allah dan sebagainya. Kita melakukan ini karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW semata. Siksa neraka itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang kemudian ada di neraka itu, dari saking tidak kuatnya disiksa di neraka, minta dimatikan saja kepada Allah. Orang-orang yang ada di neraka itu berseru kepada malaikat penjaga neraka, biarlah, katakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami saja, karena tidak kuat dengan siksaan. Di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan kematian berupa kambing gibas lalu disembelih. Persaksikan hari ini tidak ada kematian. Ud'u rabbakum yuwaffiqu anna yawman minal adzab. Mintakan kepada Tuhanmu itu agar dia meringankan saja sedikit. Minta keringanan saja, sehari saja istirahat, sehari saja tidak disiksa. Dari saking tidak kuatnya, tapi itu tidak ada gunanya. Yuwasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasukuma'an hamiman faqatta am'a'ahu, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Jadi dahsyat sekali, sehingga kita bermohon kepada Allah terus, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi ketika mereka di alam barzah atau di alam kubur, sudah diperlihatkan kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Sebelum kita salam, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. 2 variasi doa yang dibaca sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, ketika Sahar bin Hausab itu bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha
Dia bertanya kepada Ummu Salamah, "Ya Ummul Mukminin, maka na aksaru du'ain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki." Jadi Syahr bin Hausab ini bertanya kepada Ummu Salamah, "Ya Ummu Salamah, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah saat engkau bersama dia?" Jadi ketika Rasulullah itu berada di salah satu istri beliau, Ummu Salamah ini, apa yang sering kamu dengar doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian Ummu Salamah itu menjawab, "Kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik." Yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama aku itu, kebanyakan yang aku dengar itu Rasulullah berdoa, "Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam jalan agamamu. Nah, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sering mendengar doa itu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau suka berdoa dengan doa itu?" Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Ya Ummu Salamah, kata Rasulullah, yang namanya hati itu, jadi hatinya manusia itu, hatinya Bani Adam itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Jadi siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam imannya itu, dalam hatinya. Namun siapa yang kemudian dikehendaki, Allah pun bisa untuk menyesatkannya. Jadi inilah kenapa kemudian ketika Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa sering baca doa itu? Karena memang hati kita ini bisa dibolak-balik, dan kondisi kita juga hatinya begitu. Maka dalam suasana dan keadaan apapun, kita memang selalu harus berdoa kepada Allah. Saat kemudian hati kita sudah mulai ini gimana, sudah mulai mau ke sini, sudah mau begini segala macam, maka berdoalah kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bahwa kita memohon kepada Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati ini, agar kemudian kita hatinya ditetapkan dalam koridor agama itu. Jangan sampai kemudian menyimpang, karena hati itu bisa bolak-balik. Nah, ini sebagai sebuah pengantar pada kajian kali ini, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji lanjutannya, yaitu tentang doa sebelum salam. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang doa sebelum salam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, sebelum salam ternyata kita juga dianjurkan berdoa. Banyak variasi atau ragam yang kemudian menjadi riwayat tentang doa-doa sebelum salam ini. Setidaknya kalau dikumpulkan itu ada 17 riwayat, ada 17 doa yang kemudian itu dari 17 riwayat itu ada yang memang disebutkan tempatnya secara spesifik oleh Rasulullah setelah tasyahud dan salawat, ya. Jadi setelah baca
innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid itu, lalu kita dianjurkan untuk berdoa. Ada yang memang dari 17 riwayat itu memang spesifik sesudah itu, tetapi ada juga riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan di mana tempatnya. Bisa jadi itu di waktu sujud, ya, karena di waktu sujud itu diperintahkan untuk kita memperbanyak doa. Jadi riwayat-riwayat itu bercerita tentang bagaimana Rasulullah didengar membaca doa itu pada waktu sholat, dan tidak disebutkan memang tempatnya, tetapi ada yang spesifik doa itu sebelum salam, kalau tidak di tempat sujud, waktu sujud, atau kemudian pada saat sebelum salam. Nah, dari riwayat-riwayat itu, jamaah yang dirahmati Allah, kalau di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada dua yang kemudian disebut di situ, atau kemudian ditulis oleh beliau, yang secara spesifik doa itu dibaca sebelum kita salam, yaitu riwayat dari Abu Hurairah dan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, riwayat dari Abu Hurairah ini sudah sering kita baca mungkin, dan itu menjadi bagian yang kemudian kita baca doa sebelum salam, yaitu meminta kepada Allah agar kita terhindar dari 4 perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sedangkan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang kemudian ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram itu, yang secara khusus juga dibaca sebelum salam itu adalah doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, dan kalau dikumpulkan memang ada 17, hanya yang spesifik disebutkan sebelum salam itu diantaranya itu 2 yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Kita tahu bahwa bagaimana kemudian kedudukan doa ini dan pentingnya doa ini dibaca sebelum salam. Ulama pun berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa doa riwayat Abu Hurairah ini menurut pendapat pertama seperti Imam Ahmad, Tawus, Imam As-San'ani dan Imam Asy-Syaukani termasuk Syekh Albani itu mengatakan bahwa ini wajib kita baca untuk memohon dan meminta perlindungan yang 4 kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Jadi ini tidak boleh dilupakan bacaan ini atau doa ini, ya. Sampai-sampai Tawus itu ketika anaknya ketahuan, kamu belum baca doa itu ya? Tadi waktu mau belum pas salam, sebelum salam. Iya lupa. Suruh salat lagi sampai segitunya. Jadi karena memperhatikan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba', itu. Jika kamu sudah baca tasyahud, artinya sudah baca tasyahud dan salawat Ibrahimi itu, lalu mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari 4 perkara itu. Dan ini kemudian sudah menjadi hal yang sangat penting. Jadi oleh pendapat ulama itu yang pertama ini wajib. Sampai-sampai tadi saya sampaikan Tawus itu menyebutkan ketika anaknya ditanya, kamu belum baca doa itu sebelum salam? Belum. Suruh sholat lagi. Nah, yang kedua, ada yang berpendapat bahwa doa riwayat Abu Hurairah itu hanya dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya ketika tidak dibaca ya tidak apa-apa. Itu didasarkan pada dalil hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, summa la yatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Jadi ini hadisnya sambungannya, kemudian setelah
itu hendaklah dia memilih doa yang dia sukai lalu berdoalah. Jadi ketika sudah tasyahud itu dan salawat itu, hendaklah engkau berdoa apa yang kamu sukai, terserah gitu. Berdoalah gitu. Walaupun nanti ada pertanyaan doanya bagaimana gitu kan. Nah, kalau berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah ini, berarti itu hanya sebagai sebuah anjuran saja, jadi tidak wajib. Artinya kalau tidak dibaca ya tidak ada masalah gitu. Kita tahu bahwa itu dibaca sebelum salam. Nah, sekedar sedikit mereview tentang salam sebelum kita bahas tentang doa ini. Jadi kalau tata cara salam itu paling tidak itu ada 5 macam. Bapak dan Ibu biar kemudian paham bahwa itu ada 5 macam. Jadi supaya tidak ada pandangan yang salah, karena memang di dalam ibadah itu ada yang namanya at-tanawwu fil ibadah, ragam variasi yang dicontohkan oleh Nabi, dan itu boleh berbeda karena itu memang bagian dari variasi tanawwu. Seperti saya kemarin sampaikan tentang misalnya model posisi tangan ya. Boleh di atas dada, boleh di atas perut, boleh di atas pusar. Nah, selain itu yang tidak ada. Jadi misalnya itu tanawwu, variasi, sama-sama boleh. Sama dengan tangan ini di atas punggung, ini boleh punggung kiri ini, atau boleh di lengan atau kemudian di pergelangan. Nah, selain itu tidak ada. Jadi kalau ada orang sholat yang begini itu tidak ada itu al-khuruj minad din. Jadi ya pilihannya tanawwu, ya boleh begini, boleh di pergelangan, boleh di atas punggung, boleh di lengan. Yang tidak ada itu begini. Jadi kalau musim kedinginan jadi ini tanawwu namanya. Nah, tentang salam sedikit, karena kita akan berdoa sebelum salam, hanya sekedar mereview. Jadi kalau riwayatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu, salamnya itu adalah ke kanan dan ke kiri itu membaca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu ke kiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Kalau riwayat dari Amir bin Sa'ad itu ke kanan dan ke kiri sama juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kedua. Jadi biar tahu. Jadi ini tanawwu, variasi atau ragam yang kemudian memang ada riwayat-riwayat yang menyebutkan itu. Yang ketiga, riwayat dari Wasi' bin Hibban itu. Kalau riwayat Wasi' bin Hibban itu adalah ketika ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, terus ke kirinya Assalamualaikum. Nah, jadi nanti jangan kaget, arwah beremar Assalamualaikum lain-lain gitu. Saya tepak bener-bener apa arwah, biar tidak kaget. Inilah enaknya ketika kita belajar gitu kan. Jadi itu namanya tanawwu, variasi ragam. Jadi seperti iftitah itu kan doa boleh Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ada wajah tua, itu pilihan. Itu tanawwu. Yang tidak boleh itu kalau al-khuruj minad din. Jadi sekali lagi beda itu 3 macam, 2 yang dibolehkan, 1 yang tidak boleh. Jadi kalau 2 yang boleh itu adalah at-tanawwu fil ibadah, ragam variasi yang memang kita boleh untuk berbeda dan kita bebas untuk memilih. Dan yang kedua hilafiyah, itu kalau pandangan ulama berbeda tidak apa-apa berbeda, tapi itu hilafiyah, perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis dan atau Quran. Sedangkan yang ketiga yang tidak boleh itu adalah al-khuruj minad din itu. Jadi seperti yang saya contohkan sederhananya, takbir saja dia sejajar begini, Allahu Akbar, atau kemudian ada dalam hadis itu Allahu Akbar begini. Nah, yang tidak boleh ketika Allah, nah, itu tidak boleh, walaupun dosanya banyak ya. Jadi ketika saya di rumah tahanan itu ada yang salat model begitu, terus saya bilang, tadi Bapak salatnya gimana, saya lihat seperti itu. Dia mengatakan, saya banyak dosa Ustaz.
Saya sudah sama istri, sama keluarga. Iya bapak boleh banyak dosa mau bertobat, tapi kemudian tidak usah kemudian angkat tangannya melebihi, itu tidak ada gitu. Jadi ini contoh berbeda itu kalau tanawu boleh. Nah, termasuk salam tadi. Yang keempat adalah riwayat dari Salama bin Aqwa. Kalau Salama bin Aqwa ini lebih ekstrim lagi. Jadi cuma ke kanan saja. Assalamualaikum. Sudah. Jadi kalau orang yang tidak tahu itu jamaah, apa boleh ajaran nasapare boleh. Perak sekalian ke kanan. Jadi biar tidak kaget gitu kan. Jadi itu ada apa-apa. Kemudian kalau riwayatnya Wa'il bin Hujr itu adalah kalau ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu riwayat Wa'il bin Hujr. Jadi nanti bapak-bapak yang jadi makmum biar tidak kaget. Itu namanya apa? At-tanawwu fil ibadah. Itu ragam variasi selangan. Karena semuanya dari riwayatnya. Tapi memang ada yang paling rajih, ada yang rajih. Nah, pilihan doa-doa tadi yang tadi itu disebutkan ada 17 riwayat, yang kemudian 2 riwayat khusus kemudian memang disebutkan tempatnya di sebelum salat tadi, riwayatnya Abu Hurairah dan Abu Bakar As-Siddiq, maka perlu kita baca. Maka ada ulama menyebutkan kalau yang tanawu fil ibadah itu kita sesekali perlu merubah-rubah ganti-ganti itu, supaya kemudian kita dimasukkan golongan umatnya Nabi Muhammad yang cinta pernah membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu bagi yang mudah ya. Bagi yang kira-kira susah bahasa Arab, aduh ambu Ustaz, dekik pasal-sal itu bahasa bobo gitu. Jadi kalau contoh misalnya, jadi ketika baca ruku, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ada riwayat lagi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, 3 kali. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ruku dan sujud sama. Nah, itu sama-sama pernah kita coba semuanya. Itulah kemudian bagusnya ketika kemudian itu semuanya kita baca. Jadi memang kalau bisa kita pernah sudah membaca satu-satu dengan variasi yang ini dan ini bagi yang mampu. Dan ini juga supaya kita tidak jadi kaget ketika kemudian ada menemukan hal-hal semacam itu. Paling tidak tadi salam itu sekedar mereview ada 5 macam tadi. Jadi supaya tidak kaget ya. Ada yang sama sampai warahmatullah, ada yang wabarakatuh, ada yang wabarakatuh ini warahmatullah. Jadi ada yang cuma assalamualaikum. Ada yang kemudian tadi disebutkan assalamualaikum warahmatullah, ini assalamualaikum. Supaya tidak kaget. Supaya tidak nanti pulang, aduh gelap berema salam. Kun perak kakacer assalamualaikum, saya nggak lupa apa sakit gerungan tak bisa biar tidak salah sangka gitu kan. Jadi asik sebenarnya kalau bicara tentang fikih itu, sehingga kita tidak menjadi orang yang kemudian saling menyalahkan, apalagi kemudian jadi kaku. Nah, memang persoalannya adalah apakah kita kemudian boleh berdoa memohon kepada Allah sebelum salam itu bebas yang kita minta kepada Allah, atau yang dicontohkan oleh Rasulullah, atau ada yang doa-doa dalam Quran maupun hadis. Ini ternyata ulama berbeda pendapat khusus untuk sebelum salam ini. Yang pertama menyebutkan bahwa jumhur ulama itu membolehkan membaca doa untuk kebaikan agama secara mutlak ya. Jadi dasarnya itu adalah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, justru Nabi yang tanya, kaifa taqulu fis shalah, apa yang kamu baca di salat, itu artinya pada saat sebelum salam itu. Lalu kemudian Mu'adz menjawab, aku membaca setelah tasyahud, setelah salawat Ibrahimi itu, aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Jadi minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu kemudian Rasulullah SAW membenarkan, mengatakan haulaha nudandin. Jadi bolehlah memang meminta seputar 2 hal itu saja.
Jadi memang boleh meminta berdoa sesudah sebelum salam itu dengan doa yang kita minta. Kata Nabi, ya seputar itu. Artinya kan diberikan kebebasan. Karena Mu'adz sendiri yang kemudian membaca itu dan ditanya oleh Nabi. Memang Imam Hanafi kemudian membatasi bahwa doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadislah yang kemudian harus dibaca pada waktu sebelum salam. Jadi doa yang ternas di dalam hadis maupun Al-Quran itu didasarkan pada riwayat Muawiyah bin Hakam, khawatir bahwa sholat itu dicampur dengan perkataan-perkataan lain. Karena Nabi SAW bersabda, inna hadhihi sholat la yaslah fiha min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Jadi sesungguhnya sholat itu di dalamnya ada yang tidak patut, ada sedikit perkataan manusia tidak patut gitu ya. Jadi sholat itu tidak patut ada perkataan-perkataan manusia. Jadi cukup di dalam sholat itu ada tasbih, ada takbir, ada bacaan Al-Quran. Sehingga termasuk mau doa saja ya yang sudah nas tekstual yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, atau doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak usah ngarang gitu bahasanya. Jadi kalau mau doa di luar sholat boleh, mau bebas, mau model apa saja silakan, dengan adab-adab sholat dan kriteria doa yang baik. Jadi kalau di dalam sholat itu, kalau bisa jangan yang di luar itu. Misalnya yang dilarang itu, misalnya ya Allah juduna kaula, ya Allah itu di maaf sebelum salam itu ya, minta jodoh yang modelnya begini, ya Allah modelnya begini, nanti pekerjaan saya begini-begini. Nah, itu takutnya perkataan itu yang dilarang. Jadi yang nas-nasnya ada secara tekstual dalam hadis ataupun kemudian doa-doa di dalam Al-Quran. Menghindari apa? Menghindari bahwa takut tercampur ada perkataan-perkataan manusia pada saat kita sholat. Padahal sholat itu di situ isinya tasbih, takbir, dan bacaan-bacaan Quran dan gerakan sholat yang seperti itu. Nah ini untuk perhatian kepada kita semua. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kita akan sedikit sekarang mempelajari supaya lebih dalam doa yang kita baca sebelum salam ini, yang kemudian tadi ulama yang satu berpendapat wajib untuk dimohonkan kepada Allah karena pentingnya 4 persoalan ini, minta perlindungan kepada Allah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa doa ini cuma anjuran. Saya bacakan riwayat dari Abu Hurairah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba, yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa fi riwayati li Muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu sudah bertasyahud, hendaklah dia memohon, meminta kepada Allah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama, mintalah berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan juga fitnah dajjal. Inilah 4 permohonan yang kemudian tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau 2 pendapat ulama itu sesungguhnya kalau bisa jangan sampai kemudian kita kelupaan sebelum salam atau tasyahud akhir itu untuk membaca, memohon kepada Allah 4 persoalan, 4 perkara penting itu. Karena di situ ada sesuatu yang luar biasa. Yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dilindungi dari azab jahannam. Jadi jahannam itu adalah api dari tempat yang dalam, yang luar biasa, sehingga kemudian kalau tempat dalam itu biasanya seperti sumur yang kemudian gelap itu dalam. Ya itu jahannam itu.
Jadi itu api yang sudah seperti hitam sekali. Kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan, dilindungi, jangan sampai kemudian sampai berada di situ. Kenapa? Karena memang api neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Jadi itu tidak disediakan untuk orang-orang beriman, tapi disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, memang ada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian nanti ketika nilai kebaikannya masih kalah dengan kejelekannya, akhirnya dia harus mampir ke neraka itu. Dan walaupun kemudian dientas, ya, itu namanya alumni dari neraka itu adalah jahannamiyun, ya, tapi tidak usah kita pingin jadi alumninya itu, ya, itu tidak bagus. Kita berdoa kepada Allah. Makanya salah satunya adalah rajin berdoa itu. Jadi sebelum salam rajin berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat disebutkan nanti ada tiga kelompok orang yang sudah dipastikan masuk neraka, tetapi kemudian kelompok pertama, orang-orang yang kemudian mau dimasukkan ke neraka itu dengan dosa yang sudah dia lakukan, lalu kemudian setiap dia mau dimasukkan, nerakanya menciut, tidak mau gitu. Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa engkau begitu? Karena ternyata orang ini selama di dunia selalu berdoa agar terhindar dari api neraka. Dan itu yang kita baca. Karena ini petunjuk Nabi SAW. Berdoalah agar terhindar dari siksa api neraka itu. Jadi termasuk diantaranya habis subuh dan habis maghrib. Ya, hadis riwayat Ahmad itu yang kemudian zikirannya salah satunya adalah membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu 7 kali kita baca. Dan seperti itu ada petunjuknya dari Nabi SAW, tanpa harus kemudian berpikir yang aneh-aneh model pikiran sufi yang kemudian tidak boleh gitu, hanya Allah dan sebagainya. Kita melakukan ini karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW semata. Nah, juga kenapa kita harus betul-betul berdoa? Karena memang dahsyatnya itu siksaan itu. Jadi pernah suatu saat Rasulullah SAW ketika bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara batu yang jatuh itu. Lalu Rasulullah tanya, kamu dengar itu? Suara apa itu? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu adalah suara batu yang baru sampai di dasar neraka selama perjalanan jatuhnya itu 70 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalamnya kalau 70 tahun itu tidak sampai-sampai, baru sampai kemudian setelah 70 tahun. Dan siksa neraka itu luar biasa. Maka banyak gambaran di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang kemudian ada di neraka itu, dari saking tidak kuatnya disiksa di neraka, minta dimatikan saja kepada Allah. Jadi mereka berseru, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berseru, orang-orang yang ada di neraka itu berseru kepada malaikat penjaga neraka, biarlah, katakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami saja, karena tidak kuat dengan siksaan itu. Minta dimatikan saja karena tidak kuat. Tetapi sudah kita tahu bahwa ketika di awal itu, di persidangan, di hisab itu, di padang mahsyar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan kematian berupa kambing gibas lalu disembelih. Persaksikan hari ini tidak ada kematian. Jadi tidak ada orang kelengar, tidak ada orang yang mati. Jadi ketika disiksa itu karena dari saking sakitnya mati gitu, dari saking sakitnya kelengar gitu kan, tidak ada sudah. Nah, dari saking tidak kuatnya berada di jahanam itu atau neraka itu, lalu kemudian mereka minta dimatikan saja. Ada juga yang kemudian digambarkan dalam ayat yang lain itu, surat Al-Mu'min ayat 49, ud'u rabbakum yuhaffiqu anna yawman minal adzab. Minta kepada Allah, mintakan kepada Tuhanmu itu agar dia meringankan saja sedikit. Minta keringanan saja, sehari saja istirahat, sehari saja tidak disiksa dari saking tidak kuatnya. Tapi itu tidak
tidak ada gunanya lagi. Ya, tidak ada gunanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku, kata Tuhan. Nah, ini apa-apa yang terjadi di neraka itu. Sehingga kita pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Sungguhan itu dalam hati sebelum salam. Karena betapa luar biasanya ketika kemudian mereka kehausan, yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasukuma'an hamiman faqatta am'a'ahum. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Jadi dahsyat sekali, sehingga kita bermohon kepada Allah terus, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua adalah bermohon wa min adzabil qabri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa kubur. Jadi wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka itu dibangkitkan. Jadi dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 46 itu disebutkan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi ini ayat ini yang dijadikan dalil bahwa memang ada yang namanya siksa kubur. Jadi ketika mereka di alam barzah atau di alam kubur sudah diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang tentang siksaan itu. Jadi cuma kelompok Khawarij saja dan sebagian Mu'tazilah yang kemudian tidak percaya dengan siksa kubur itu, ya. Tetapi di dalam berbagai hadis, ya, dan hadisnya mutawatir itu banyak tentang itu. Rasulullah SAW misalnya hadis yang sudah masyhur, pernah kemudian ketika lewat di dua kuburan itu, tahukah kamu disiksa karena apa ini? Disiksa karena namimah. Satunya disiksa karena tidak membersihkan atau tidak istinja setelah buang air kecil. Jadi persoalan namimah, mengadu domba, yang satunya tidak beristinja pada waktu sudah kencing atau buang air kecil itu. Nah, kalau Ibnu Rajab itu dalam Ahwalul Qabrinya kemudian menyebutkan kenapa namimah itu disiksa di kubur, dosa mengadu domba itu, ya. Jadi orang kalau seneng tungat tuh, seneng oleh somosoan, bermusuhan antara satu dengan yang lain, itu disiksa di kubur. Dan yang satunya ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Jadi buang air kecil itu sembarangan kadang. Kalau perempuan itu kadang masih bisa nahan. Tapi kalau bapak-bapak tidak pakai istinja, pokoknya dikeluarin itu bahaya. Hati-hati. Jadi model disiksa di kubur itu seperti itu. Itu dosa itu padahal. Belum dosa-dosa yang lain. Dosa itu saja sudah disebut. Maka ketika Ibnu Rajab itu dalam Ahwalul Qabrinya itu kemudian menyebutkan hikmahnya. Kenapa dua ini? Karena kuburan itu atau alam barzah itu awal menuju akhirat. Al-qabru atau al-maqabir itu awwalu manazilil akhirah. Jadi kuburan itu, alam barzah itu adalah awal menuju akhirat. Sedangkan kita tahu nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah sebagai hak Allah itu adalah sholat. Sholatnya. Nah, di kubur itu berkaitan dengan kesucian tadi karena tidak istinja. Ya, artinya tidak bertahara dengan baik. Jadi di kubur di awal menuju akhirat. Jadi ini awal menuju akhirat itu adalah makbarah, dan kemudian ada siksa kubur. Salah satu di antaranya adalah ketika dia tidak beristinja atau tidak bertahara dengan baik. Padahal nanti yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Begitu juga tentang hak manusia
yang pertama kali akan ditanya nanti di akhirat adalah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu yang pertama. Dan itu pembunuhan itu biasanya tanda-tanda kiamat nanti kalau banyak terjadi pembunuhan. Nah, pembunuhan itu biasanya terjadi gara-gara permusuhan. Dan permusuhan itu biasanya karena namimah tadi, dihasut, diadu domba supaya bertengkar. Jadi kalau orang kalau sudah panas itu Pak, itu kalau sudah panas lupa nafsunya itu bertengkar sampai bisa bunuh-bunuhan. Kita sering dengar ada membunuh carok langsung segitu, ya lupa itu, lupa. Padahal nanti yang pertama kali akan dihisab tentang hak manusia itu adalah maksiat pembunuhan, dan itu dimulainya di alam barzah itu, makanya adalah namimah itu yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hikmah dibalik itu. Nah, tentu kita sudah memahami semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak digolongkan sebagai orang-orang yang kemudian berada dalam siksa kubur itu. Makanya kita ingat Utsman bin Affan itu kan lebih menangis ketika di kuburan. Jadi ketika ceramah-ceramah tentang neraka pun Utsman biasa gitu ya. Giliran Utsman itu berada di kuburan sering nangis. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu menangis kalau dekat kuburan? Kan dalam majelis taklim tentang neraka biasa saja gitu. Lalu Utsman menjawab, karena aku pernah mendengar hadis Nabi itu, ya, al-maqbarah atau al-qabru awwalu manazilil akhirah, bahwa kuburan itu adalah awal menuju akhirat. Jadi seandainya kuburannya itu sudah bagus di dalam kubur itu, maka itu akan bagus pada saat di alam akhirat. Tetapi sebaliknya kalau sudah di kuburan itu disiksa, maka besok akan berbahaya buat dia. Itu yang kemudian membuat Utsman bin Affan menangis. Nah, kalau kita kan enggak, kadang-kadang ke kuburan tertawa-tawa kan. Jadi ngantar jenazah sambil ketawa-ketawa. Jadi enggak rupa gitu. Harusnya kita lebih banyak kemudian mengingat kematian itu. Bagian dari mengantar jenazah itu di samping mendoakan tentunya. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi ini memang ada pendapat ulama yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan itu adalah ujian tentang syahwat dan subhat. Tidak hanya syahwat itu diartikan seksual atau hubungan asmara, tetapi memang itu adalah apapun saja. Syahwat kekuasaan, syahwat, pokoknya ada keinginan-keinginan dunia itu, supaya kemudian terhindar dari fitnah dunia seperti itu. Dan lalu kemudian fitnah kematian. Ada fitnah kematian itu juga dimaklumi sebagai pertanyaan malaikat di alam kubur, ada juga pada saat sakaratul maut. Jadi kita berdoa agar kemudian dalam prosesi sakaratul maut maupun nanti pada saat kita di alam kubur itu tidak mendapatkan ujian yang berat. Termasuk fitnah kehidupan itu lebih kepada subhat dan syahwat. Lalu kemudian kita berdoa agar juga kemudian terhindar dari yang namanya fitnah dari Dajjal itu. Walaupun mungkin kita tidak akan ketemu dengan Dajjal itu. Jadi ketika ditanya kenapa Nabi SAW mengajarkan doa ini, padahal mungkin kita tidak ketemu dengan Dajjal itu, mungkin generasi yang menjelang kiamat yang ketemu dengan itu. Maka ulama menyebutkan bahwa dari generasi ke generasi itu memang diingatkan betul bahwa akan datang yang namanya Dajjal itu, supaya kemudian kita tahu semuanya, sampai anak cucu kita nanti dengar pada saat mau kiamat memang betul itu Dajjal itu akan datang, sehingga kita sudah berdoa jauh-jauh sebelumnya sebagai sebuah pengingat. Makanya digambarkan misalnya pada saat Dajjal nanti datang, wanita-wanita kamu, istri-istri kamu, anak-anak kamu itu disuruh jangan keluar rumah, karena perempuan itu baperan, baper itu suka kepada yang sakti-sakti. Nah, Dajjal ini nanti sakti seperti Tuhan, sedangkan perempuan itu kan ngikut-ngikut saja, nangis-nangis ikut, karena pada saat menjelang itu. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu dengan fitnah Dajjal ini. Nah, 4 hal ini kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari siksa neraka jahanam,
lalu siksa kubur, lalu kemudian fitnah hidup dan fitnah kematian, dan juga fitnah Masih Dajjal itu. Jadi jangan lupakan doa ini. Jadi sebelum salam, jadi ketika sudah kita baca dengan variasi salawat, ya, variasi salawat itu rata-rata diakhiri dengan innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid, karena itu ada variasi juga dalam salawat itu. Nah, setelah salawat itu, sebelum kita salam, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu riwayat dari Abu Hurairah. Sedangkan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq boleh juga kita baca nanti sebagai bentuk variasi, Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang spesifik disebutkan dan ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram tentang dua variasi doa yang dibaca sebelum kita salam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah perhatian buat kita untuk kita bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari 4 perkara yang memang kita minta kepada Allah sebelum kita salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.